Penulis lagu ini, Ibu Rahmiati Tanujaya, dia menyaksikan bahwa dia boleh melayani seumur hidup. Dia minta Tuhan mengingatkan dia, kemanapun dia pergi, jangan sampai semakin besar Tuhan memakai, dia kemudian menjadi lupa. Tapi dia minta Tuhan ingatkan. Dan kemudian lahirlah pujian ini, semua karena anugerahnya. Biarlah semangat yang sama, kerinduan yang sama juga boleh mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengaku di hadapan Tuhan bahwa ketika kami boleh ada sampai hari ini, semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami panjatkan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin setiap kami. Ketika firman Tuhan itu boleh diberitakan, biarlah hati kami itu boleh menjadi seperti tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman itu jatuh di hati kami, maka ia boleh berbuah berlipat kali lipat, memuliakan nama Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, kiranya Roh Kudus memakai, boleh menjadi berkat, mengabarkan firman Tuhan kepada setiap umat Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama izinkan saya boleh menyampaikan salam dari jemaat Tuhan juga dari Pos PI Elion di Pakuwon City. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap dukungan, doa dan seluruh support yang saudara-saudara jemaat di Elion satelit ini boleh berikan. Kiranya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama boleh terus melayani Tuhan di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita sekali lagi betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan itu sungguh-sungguh mau setiap kita itu hidup menjadi orang-orang, umatnya yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan membaca ayat 15, saya mengajak jemaat semua boleh membaca ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, kita merenungkannya dan juga kita melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Melalui nats yang kita baca, kita akan sama-sama boleh merenungkan satu respon yang Tuhan mau kita itu lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, ini adalah Ibrani pasal yang ke-13. Pasal 13 merupakan pasal bagian akhir dari kitab Ibrani. Nah, seperti penulis-penulis lainnya juga di dalam kitab suci, kalau di bagian pasal akhir, khususnya itu surat, biasa penulis akan memberikan pesan-pesan yang terakhir. Dia akan memberikan nasihat-nasihat penting yang boleh memberikan satu penekanan akhir, juga merupakan sebuah summary secara total agar setiap umat Tuhan, setiap pembacanya itu boleh mengingat benar pesan dari penulis kitab tersebut. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16, kita akan bersama-sama lihat secara keseluruhan
topik atau pesan dari kitab Ibrani. Jadi pesan utama dari kitab Ibrani itu adalah penulis mau menyatakan kepada setiap umat Tuhan yang membaca, termasuk kita yang hidup di zaman ini, adalah tentang supremasi Kristus. Yaitu tentang Kristus yang utama. Kristus yang paling utama. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat bagaimana penulis Ibrani itu boleh menuliskan kitabnya. Dimulai sudah langsung menyatakan bahwa Allah itu berbicara itu paling sempurna melalui anaknya, bukan lagi melalui nabi-nabi. Itu Ibrani pasal 1 yang menyatakan bahwa Kristus sebagai wahyu yang terakhir, yang Allah, yang paling final sudah sempurna, dan setelah Kristus tidak ada wahyu lagi. Kemudian Kristus itu juga lebih tinggi dari malaikat. Malaikat adalah pelayan, Kristus adalah anak dan Tuhan yang disembah. Kristus juga lebih tinggi dari Musa. Musa itu pemimpin yang tertinggi di dalam sejarah umat Israel. Kita bisa lihat bagaimana Musa sebagai nabi yang sangat dihormati. Tetapi Musa hanyalah pelayan dalam rumah Allah. Dan Kristus adalah anak dan pemilik rumah itu. Kristus adalah imam besar yang kekal. Kristus membawa perjanjian yang lebih baik. Kristus mempersembahkan korban yang sempurna. Dan Kristus membuka akses ke hadirat Allah. Nah, ketika kita bisa melihat bagaimana secara keseluruhan, bagaimana pesan dari kitab Ibrani itu boleh menyatakan supremasi Kristus, maka pada saat yang sama supremasi Kristus itu juga boleh membawa sebuah karya yang sangat-sangat ajaib secara khusus bagi kita sebagai umat Allah. Karya Kristus bagi umatnya di dalam supremasi Kristus itu, maka kita boleh melihat bagaimana kita boleh diampuni. Dosa kita sebagai umat Tuhan boleh dihapuskan. Kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita yang menjadi musuh Allah kini boleh mendapatkan satu status yang baru. Menjadi anak-anak Allah. Ada relasi persekutuan yang indah dipulihkan. Hati nurani kita itu boleh kembali dipimpin, dikuduskan di dalam Kristus dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita boleh mendapat akses, boleh langsung datang di hadirat Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita dengan penuh keberanian boleh datang kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama, waktu umat Tuhan mau datang kepada Tuhan tidak bisa. Mereka langsung datang berdoa, itu tidak mungkin. Mereka akan kemudian dihajar oleh kekudusan Tuhan dan mereka akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan para imam besar sekalipun, dia harus menguduskan dirinya sendiri. Kalau dia tidak beres, maka pada saat dia masuk untuk mengadakan pendamaian, dia sendiri akan disambar oleh kekudusan Tuhan itu. Tetapi di dalam Kristus itu, yang menuntaskan seluruh penggenapan di dalam kitab suci, maka kita boleh datang berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mengerti hal ini, sekilas saya ingin kita bersama-sama merefleksikan bagian ini. Waktu kita boleh berdoa, tahukah bahwa itu adalah satu privilege yang begitu luar biasa. Kita boleh datang menghadap Tuhan. Di dalam doa kita boleh langsung memanggil Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Bapakku yang di sorga. Ini adalah satu hal yang sangat indah. Dan biarlah hal ini mengingatkan kita bahwa baiklah kita terus datang dan setia boleh berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita boleh menerima keselamatan yang kekal, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun juga, baik di dalam seluruh hidup ini ataupun bahkan sampai selama-lamanya, karena Tuhan sudah boleh menyelamatkan kita. Nah, setelah itu kita bisa lihat sedikit masuk di dalam konteks yang terdekat, yaitu Ibrani pasal yang ke-13, yaitu ada gambaran dari iman kepada hidup yang beribadah, ibadah yang sesungguhnya itu. Kita bisa lihat Ibrani 13 bergerak dari pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai 14. Kemudian waktu bergerak sampai ayat 15 sampai 16 yang kita baca tadi, maka ada mulai dari nasihat iman, kehidupan Kristen yang nyata, bergerak menuju konsep korban sebagai respon orang percaya atas keselamatannya. Konsep korban di sini, ini boleh menunjukkan kepada kita bagaimana kita boleh mempersembahkan hidup kita ini sebagai satu respon yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, di dalam nasihat iman itu kita bisa lihat ada beberapa hal yang sudah saya summary-kan. Ayat 1 sampai 6 itu menyatakan kehidupan kasih di tengah tekanan. Jadi di dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, tetap kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka baiklah kita juga sungguh-sungguh hidup boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kemudian ketekunan di dalam iman itu tidak bisa tidak, hanya bisa itu berakar pada Kristus, ayat 7 sampai 9. Kemudian ayat 10 sampai 12, Kristus sebagai mezbah yang sejati, yang boleh menggenapi seluruh mezbah atau korban bakaran yang ada di dalam hukum atau seremoni bangsa Israel di perjanjian lama. Kemudian ayat 13 sampai 14, persis 2 ayat sebelum ayat 15 dan 16 yang kita baca tadi, adalah panggilan untuk boleh mengidentifikasi diri kita dengan Kristus yang ditolak itu. Bagaimana mengingatkan kita bahwa menjadi anak-anak Tuhan, seringkali kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena memang dunia ini itu tidak senang atau membenci daripada Kristus. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, baiklah kita tetap setia dan hidup menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Nah, ini sekilas gambaran yang boleh memimpin kita, boleh membawa kita untuk boleh bersama-sama merenungkan nats yang kita baca. Mari kita masuk bersama-sama di dalam pasalnya yang ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, bagian pertama ini saya meng-highlight atau saya memberikan warna kuning. Itu kata sebab itu atau ungkapan sebab itu. Nah, sebab itu menunjukkan apa? Sebab itu menunjukkan alasan yang mendasari umat Tuhan itu bisa beribadah. Bisa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Menjadi satu worship yang secara sepenuhnya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menjadi alasan yang mendasari. Nah, oleh sebab itu kita akan coba melihat sekilas sebentar ke dalam beberapa ayat sebelumnya. Untuk boleh mengerti sebab itu, makna sebab itu di sini. Maka kita lihat ayat 10 sampai 12 di sana. Sebab itu boleh menyatakan bahwa kita itu tidak lagi beribadah menurut apa yang dilakukan di dalam mezbah kurban oleh orang Israel pada perjanjian lama. Yaitu mereka mempersembahkan binatang sebagai korban. Nah, di dalam zaman perjanjian lama, seluruh konsep atau seluruh hal mereka mau menikmati atau mendapatkan pengampunan dosa atas pelanggaran mereka, mereka harus membawa korban. Mereka harus mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu atau sapi dan beberapa binatang lain yang sudah diatur sedemikian rupa, baru mereka boleh menerima yang namanya pengampunan dosa. Nah, kita lihat bahwa pada waktu dikatakan sebab itu, maka kita tidak lagi berada di dalam seluruh hukum perjanjian lama itu. Nah, sekarang Kristus itu sudah menggenapi semuanya, sehingga kita sekarang boleh ada di dalam beribadah di dalam satu ibadah yang boleh ada di dalam Kristus itu sendiri. Yang berikutnya di dalam ayat 12 sampai 13, sebab itu menjelaskan bahwa kita telah pergi kepada Kristus di luar perkemahan itu, yaitu Kristus yang sudah disalibkan itu dan yang mati sebagai korban penebusan dengan darahnya itu. Nah, ini merupakan satu hal yang boleh menjadi satu penggenapan puncak atau final di dalam perjanjian baru, dan melaluinya kita boleh diselamatkan oleh anugerah Tuhan itu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka oleh sebab itu kita bisa melihat bersama-sama di dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana alasan yang mendasar ini boleh menolong kita boleh melihat bahwa sebenarnya ketika kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, karena ada karya Allah yang mendahuluinya, karena ada cinta kasih Tuhan yang sudah boleh menebus kita, karena ada anugerah Tuhan yang sudah boleh diberikan di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi di bawah seluruh seremoni-seremoni, di bawah seluruh hukum-hukum yang mengikat yang ada dan dipraktekkan di dalam perjanjian lama itu. Tetapi kita sekarang boleh bagaimana ditebus dan kita boleh mendapatkan satu
privilege bahkan menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa lihat sebab itu satu lagi menegaskan adalah kita sebagai orang yang percaya, kita didorong atau Tuhan mau kita boleh hidup itu meneladani Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya itu sebagai living sacrifice, korban hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Jikalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga harus meneladani Kristus yang taat. Kristus yang boleh menjadi living sacrifice itu, maka biarlah hidup kita di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini juga boleh menjadi satu korban hidup yang boleh berkenan kepada Tuhan, di mana kita boleh memandang kepada Dia yang terlebih dahulu telah menderita, yang terlebih dahulu telah menjadi korban hidup itu, sehingga kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Tuhan seharusnya kita harus siap apa? Kita harus siap sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Sejak saya masih kecil ya, waktu saya di sekolah minggu, waktu saya duduk di sekolah minggu, saya mendengar menjadi pengikut Kristus harus ingat 3 ini. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Tuhan. Waktu saya remaja, saya duduk dan belajar bahwa mengikut Kristus harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Waktu saya mulai menjadi pemuda, saya juga mendengar hal yang sama. Bahkan ketika saya sudah masuk ke dalam sekolah teologi, di sana pun saya diajarkan kebenaran yang sama. Menjadi anak-anak Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Kristus. Bedanya apa? Waktu kecil mungkin cuma mengerti, cuma mendengar tapi belum mengerti pemahaman. Waktu remaja ya sudah mulai agak sedikit-sedikit apa maksudnya ya. Tapi mungkin belum terlalu mengerti, tapi ya sudah oke lah, bisa menghafalkan. Ketika pemuda mungkin ada perkembangan, sampai kemudian masuk dalam sekolah teologi jauh lebih mengerti. Bahkan sampai hari ini saya tetap memberitakan satu pesan yang sama. Bagaimana kita harus meneladani Kristus, menjadi korban yang hidup itu. Dan di dalam hidup ini menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai satu respon kita kepada Tuhan, ada ucapan syukur itu. Maka kita rela juga untuk taat kepada Tuhan meskipun ada kesulitan, meskipun ada salah paham, meskipun ada banyak pergumulan. Biarlah kita boleh tetap ingat menjadi murid Tuhan. Lihat Tuhan, kita belajar sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Dan ini kita dimampukan karena kita boleh melihat bahwa bukan melihat pada hal-hal yang bersifat sementara. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa baiklah kita mengarahkan pandangan kita bukan kepada hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi mengarahkan, menantikan satu kota yang akan datang. Ini adalah pengharapan eskatologis. Sehingga saya sangat mengingat dan saya terus boleh diingatkan dan dikuatkan oleh satu kata-kata kalimat di dalam sebuah lagu yang boleh mengatakan bahwa dunia ini memang banyak kemuliaannya. Dunia ini memang banyak segala hal yang dikejar dan kita mau kejar itu semua. Tetapi lagu ini mengingatkan kita bahwa di dalam mengikut Tuhan, maka kemuliaan dunia ini akan menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita hidup di tengah dunia ini. Mata hati kita seharusnya memandang kepada yang kekal. Kemudian timbul pertanyaan, kita masih hidup di dunia. Kita masih kerja di dunia, kita masih sekolah di dunia, kita juga melayani di dunia, gereja juga melayani semua di dunia. Apakah berarti kita tidak boleh memikirkan semua yang dunia? Jawabannya adalah kita mengerjakan segala sesuatu di dunia ini, bukan dengan mengarahkan hati dan pandangan kita kepada dunia ini, tetapi mengarahkan semuanya kepada yang kekal, kepada Kristus yang sudah menaklukkan dunia itu. Sehingga waktu kita bekerja kita tahu untuk apa kita bekerja. Sehingga waktu kita studi kita tahu untuk apa kita studi. Ketika kita melayani kita tahu untuk apa kita melayani. Ketika kita beribadah kita tahu untuk apa saya datang ke gereja. Dan waktu kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur itu, kita tahu mengapa kita memberi. Ini adalah satu hidup yang boleh memandang kepada Kristus. Dan kita hidup di dalam pengharapan eskatologis yang Tuhan pasti akan datang untuk kedua kalinya. Maka sebab itu yang alasan mendasari seluruh worship
seluruh ibadah umat Tuhan ini boleh mengingatkan kita betapa beruntungnya kita, dan seharusnya lah hidup kita itu ada untuk boleh mengasihi Tuhan. Berikutnya kita akan lihat ayat ini kemudian diteruskan sebuah ajakan, marilah kita oleh Dia. Kalau sebab itu menunjukkan alasan mengapa orang percaya beribadah, maka oleh Dia mengingatkan bahwa kemampuan untuk beribadah itu juga berasal dari Tuhan. Tadi kita menyanyi sebuah lagu yang saya kira boleh mempersiapkan hal ini dengan baik ya. Bukan karena kekuatanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena fasilitasku, bukan karena aku semua, bukan. Tetapi semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, penulis Ibrani mengatakan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus belajar untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Maka ini adalah satu hal yang paling berharga. Tetapi kita juga diingatkan bahwa ketika kita boleh melakukan semuanya itu, kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga hidup kita boleh terus terarah dan terfokus bukan kepada diri sebagai center atau pusat, tetapi kepada Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, tahukah betapa berharganya itu? Saya seringkali mengajak setiap jemaat, setiap orang percaya untuk boleh melihat hal ini. Beberapa minggu yang lalu, memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan hadiah yang indah. Saya waktu itu berdoa, Tuhan, kalau boleh, saya pingin boleh Tuhan pakai menjangkau jiwa, memberitakan Injil kepada orang-orang China yang ada di Surabaya, ataupun kalau boleh yang ada dari Zhongguo Dalu Laite. Tapi saya mikir begini, saya juga tidak sekolah universitas di China, tapi Tuhan kasih hati menggerakkan saya dengan apa yang saya bisa. Kalau bicara soal Mandarin, saya mungkin talentanya bukan 2, bukan 5, mungkin hanya 1 talenta saja. 我的中文讲得不太好，但是大家也可以明白。但是我觉得 saya merasa saya punya 1, saya tidak boleh tanam. Meskipun sederhana, saya mesti pakai untuk beritakan Injil. Heran, saya pikir-pikir mau cari kemana, orang yang ada di sekitar sana cari, doa belum ketemu. Tiba-tiba Tuhan kirim ada orang dari China, kemudian datang. Dia bilang melalui istrinya, kemudian dia datang. Datang untuk apa? Untuk kemudian bilang, beritakanlah Injil kepada suami saya. Wah, saya pikir, saya sudah doa, Tuhan langsung jawab. Langsung saya mesti siap sedia. Saya langsung siapkan. Oke, saya bilang. Saya bimbing ya beberapa kali. Dan puji Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan memberikan hadiah yang indah? Karena dalam pertemuan kedua, saya coba belajar tanya sama dia. Bagaimana? Apakah kau mau percaya kepada Tuhan? Apakah kau mau menyerahkan dirimu untuk dibaptis? Yang semula dia belum mau. Akhirnya dia bilang, 现在我要被受洗了. Wah, puji Tuhan, hati saya puji Tuhan, bersyukur luar biasa. Dan ini menjadi satu hadiah yang luar biasa. Dan saya kasih tahu kepada dia, bahwa ketika seseorang yang boleh percaya, yang saya beritakan kepada dia, mengajak dia melihat, orang boleh percaya, itu adalah satu pusaka yang sangat besar. Satu hal yang sangat indah, yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kenapa? Karena itu anugerah Tuhan. Kita berpindah dari maut menuju hidup. Ada orang ya, saya beritakan Injil ya, kasih itu dengar khotbah yang paling bagus, kasih semua kemungkinan di tempat diajak untuk boleh pergi di tempat yang paling baik. Tapi kalau anugerah Tuhan tidak ada, dia tidak bisa percaya. Tetapi kalau anugerah Tuhan itu menyentuh hatinya, meskipun bahasa Mandarinnya pas-pasan, tetapi Tuhan menggerakkan, Roh Kudus itu kerjakan, maka di sana ada pertobatan terjadi. Puji Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita yang sudah percaya kepada Tuhan sampai hari ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk boleh mengingat cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya? Untuk apa? Apakah dia bisa
mengambilnya kembali, memperolehnya kembali. Tidak bisa. Dunia ini sedang hanyut, sedang menuju seluruh kesudahannya. Tetapi siapa yang boleh bertahan sampai akhir? Alkitab menyatakan hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, merekalah yang akan menerima keselamatan kekal itu. Mari sekali lagi kita mengingat, oleh Kristus, oleh Dia, kita dimampukan untuk boleh beribadah hari ini. Bahkan ketika kita boleh mengucap syukur dan membawa persembahan kita. Ada orang-orang, saya berharap setiap kita waktu kita boleh datang membawa persembahan kita kepada Tuhan, biarlah dengan hati yang ucapan syukur. Kita menyadari, waktu kita mengerti hal ini, kita akan mengerti bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita, waktu kita boleh memberikan persembahan, itu adalah privilege. Cinta kasih kepada Tuhan yang begitu besar. Kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sebenarnya bagi kita tidak ada apa-apanya. Harusnya kita belajar untuk terus setia. Untuk terus Tuhan menggerakkan kita. Kita mau ikut Dia. Dan dengan satu hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mengucap syukur. Bila kita dijauhkan dari hati yang boleh kemudian berkata, kalau saya sudah memberi, maka saya harus dilayani lebih. Hal ini kiranya dijauhkan dari kita dan juga dari saya. Mari kita bersama-sama belajar. Semakin melayani, semakin cinta Tuhan. Semakin melayani, semakin mau nama Tuhan dikenal. Akhir tahun 2026 menjadi satu resolusi ketika saya boleh melayani Tuhan. Waktu itu saya dapat undangan pelayanan menutup akhir tahun, khotbah terakhir di akhir tahun di Bali. Hari itu saya mendapatkan satu resolusi untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengingatkan saya melayani Tuhan semakin giat, semakin harus terus kerja buat Tuhan, dan harus mengingat memuliakan nama Tuhan. Tidak usah pikir soal nama sendiri. Semakin melayani biar semakin tidak dikenal. Itu adalah satu hal yang biarlah juga boleh mengingatkan saya, oleh Dia semuanya kemampuan kita itu berasal dari Tuhan, dan biarlah kita terus setia. Oleh Dia menegaskan seluruh ibadah sekarang hanya bisa di dalam dan melalui Kristus. Ketika kita boleh mengucap syukur, maka seluruh ucapan syukur kita itu boleh diperkenan dan diterima oleh Bapa. Semua karena Kristus. Tadi kita menyanyi lagu Pujilah, Pujilah. Ini adalah lagu Praise the Lord yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby itu adalah seorang yang dia mengalami kebutaan. Sebenarnya bukan lahir buta, tetapi itu karena malpraktek ya. Jadi pernah melihat lalu kemudian salah obat buta. Dan dalam pergumulannya ketika dia boleh resolve, ketika dia boleh kemudian berdamai, dan ketika anugerah Tuhan itu masuk dalam hidupnya, dia boleh mengatakan dalam seluruh hidupnya, meskipun saya tidak dapat melihat, biarlah saya boleh memuji Tuhan, praise the Lord. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan saya, dan Dia yang menghantar saya ke hadapan hadirat dan dihantar oleh anaknya Yesus Kristus. Ini adalah satu pujian yang boleh meluap dengan ucapan syukur. Di dalam sejarah gereja ada banyak pujian, lagu-lagu yang baik itu lahir dari ucapan syukur. Sehingga waktu kita memuji Tuhan, lagu-lagu yang baik menolong kita untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Dan ini menjadi satu ucapan syukur yang boleh berkenan dan diterima oleh Bapa karena oleh Kristus saja. Sehingga di dalam Kristus menjadi imam besar yang agung dan kekal itu tidak ada yang lain. Tidak ada lagi mesbah-mesbah bakaran seperti dalam perjanjian lama, karena semuanya sudah digenapi tuntas di dalam diri Yesus Kristus. Dan kita tidak lagi masuk dalam seremoni-seremoni dalam sebagai korban itu. Oleh sebab itu kita boleh lihat kitab Ibrani secara konsisten. Itu dia boleh menuliskan satu kalimat penting. Tidak ada akses lain kepada Allah selain oleh Kristus. Mengapa? Karena Kristus menjadi puncak penggenapan dari karya Allah itu. Untuk boleh melaksanakan seluruh ibadah yang Tuhan siapkan dalam perjanjian lama. Itu hanya bayang-bayangnya yang kemudian digenapi di dalam diri Kristus Yesus sendiri. Kristus menjadi imam besar yang sekaligus
Dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba yang tidak bercacat celah itu. Untuk apa? Menggenapi karya penebusan bagi umatnya. Hanya Kristus. Kalau imam besar yang lain, dia tidak bisa mempersembahkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri bercacat celah, orang yang berdosa. Tetapi hanya Yesus Kristus sendiri yang menjadi imam besar, yang membawa dirinya sendiri menjadi anak domba yang tidak bercacat celah itu. Untuk menebus hidupku dan hidup saudara-saudara sekalian. Maka di dalam segala ucapan syukur kita, mari kita melihat, mari kita mengucap syukur sebagai sebuah ibadah yang sungguh-sungguh itu diperkenan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Ini bicara kesetiaan. Mengikut Tuhan, ayo kita ikut Tuhan setia. Kadang-kadang kita mungkin tidak berpindah ke ilah lain. Kita tetap ikut Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita bisa ngambek. Kita bisa, kalau Tuhan panggil kita, ini saya kasih sedikit ilustrasi, Tuhan panggil kita ya. Seakan-akan kalau itu bisa Tuhan berbicara kepada kita gitu, dipanggil gitu. Kita diam aja. Sama seperti kalau pasangan suami istri atau pacaran begitu ya, sedang ngambek dipanggil, sayang. Tidak ada suaranya. Ngambek. Seringkali kita memang tidak menyembah ilah yang lain. Tetapi kita kemudian bagaimana ngambek di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin kita melihat situasi yang susah. Pergumulan yang berat. Keadaan ekonomi yang mungkin menjadi beban yang berat. Mungkin juga sakit penyakit. Mungkin dalam seluruh pelayanan disalah mengerti. Saya sudah bekerja mati-matian. Saya sudah melayani mati-matian. Tapi tetap dipandang sedemikian saja. Itu seringkali membuat kita akhirnya menjadi kecut hati kita. Mari kita sekali lagi boleh melihat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dalam seluruh ucapan syukur kita. Kita memandang kepada Dia. Di dalam seluruh hidup kita. Setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah itu pesan yang dinyatakan ketika Dia lahir ke dunia ini. Beri Dia nama, kata malaikat kepada Yusuf. Namanya siapa? Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai engkau dan saya. Tidak pernah Dia tidak menyertai kita. Oleh sebab itu, nats yang kita baca itu juga mengatakan bahwa ibadah itu bersifat senantiasa. Bahasa Inggrisnya, khususnya Alkitab bahasa Inggris di dalam terjemahan English Standard Version itu menggunakan kalimat continually offer up. Secara terus menerus, tidak pernah putus. Bagaimana kita boleh terus, itu boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Living sacrifice itu, korban hidup itu menjadi korban yang hidup dan yang sejati. Tadi kita sudah sama-sama boleh membuka ibadah kita dengan Roma 12 ayat yang pertama. Yang boleh menunjukkan kepada kita hidup kita adalah korban hidup, living sacrifice itu yang berkenan kepada Tuhan. Maka ibadah yang bersifat senantiasa itu tidak insidental. Tidak cuma ada ini waktu ini saja baru ibadah. Tidak juga berdasarkan kalender ritual. Ada orang ibadah, saya baru tahu beberapa bulan terakhir ini saya mendapatkan satu istilah yang saya baru tahu juga. Ya, sebelumnya saya belum pernah tahu ya. Ada namanya orang Kristen kapal selam katanya. Jadi waktu tertentu itu baru muncul di atas. Muncul cuma sekali, setelah itu masuk lagi ke dalam. Mengarungi seluruh lautan. Nanti lama-lama muncul lagi. Orang Kristen kapal selam ya. Jadi munculnya itu sesuai. Kapan munculnya? Mungkin kalau sekarang kalender gereja ya. Dia waktu Natal dia muncul. Setelah Natal selesai, tahun baru oke lah. Setelah itu dia masuk lagi menyelam. Hari Minggu berikutnya tidak ketemu dia. Dia masih menyelam di dalam dasar laut. Nanti waktu Paskah mungkin dia muncul lagi. Setelah itu dia turun lagi. Nah ini adalah satu hal yang saya ada ya model kekristenan yang maksudnya disebutkan ya. Nah kita bisa lihat bahwa sebenarnya ibadah itu bukan bersifat demikian. Ibadah seharusnya seluruh hidup, bahkan bukan cuma setiap minggu kita datang ke gereja, bukan. Hidup kita setelah pulang dari gereja itu harusnya adalah ibadah. Di dalam seluruh kehidupan kita, waktu kita, hari-hari kita, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
dan tidak bersifat seremoni, bersifat secara ritual. Jadi sifatnya semuanya hanya tampak secara seremoni di depan, tapi yang tidak kelihatan itu di sana justru yang penting. Di sana harusnya yang menunjukkan yang sesungguhnya. Dan bagaimana bisa continue, bagaimana bisa terus-menerus terjadi. Tadi kita sudah bersama-sama belajar oleh Dia. Immanuel itu yang menyertai kita. Sehingga kita boleh bersama-sama itu menjalani seluruh hidup kita mengasihi Tuhan. Hal ini menggemakan apa? Menggemakan satu kebenaran di dalam Ibrani 7 ayat 25, yaitu tentang imamat Kristus yang bersifat terus-menerus. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya ada di dalam setiap hati kita, dalam hidup kita. Itu boleh memimpin kita untuk semakin taat kepada firman-Nya, semakin mengasihi Dia, menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma tertulis Kristen di ID card-nya, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memancarkan kasih Tuhan itu nyata di dunia ini, sehingga dunia yang gelap boleh melihat terang Tuhan yang ajaib. Dan kemudian menggemakan Roma 12 ayat 1, hidup sebagai ibadah. Tadi sudah kita baca bersama, saya lanjut saja. Selanjutnya penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang ibadah seperti apa, korban seperti apa yang dipersembahkan orang percaya di dalam Kristus. Maka ayat yang kita baca mengatakan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bahasa Indonesia diterjemahkan korban syukur, ya. Bacanya harus gitu ya. Korban syukur, jangan korban syukur. Ya. Kalau korban syukur kan jadi gak bagus ya. Nah, jadi korban syukur berarti adalah sesuatu yang muncul dari hati yang mengucap syukur, berterima kasih atas cinta kasih Tuhan. Itu kita menyatakan cinta kasih Tuhan itu, dan itu menjadi satu persembahan yang mengalir dari dalam hati dan nyata keluar melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, waktu saya baca di dalam ESV, di sana digunakannya itu terjemahnya bukan korban syukur, bukan thanksgiving sacrifice, bukan, tetapi adalah a sacrifice of praise. Praise itu apa? Praise the Lord. Itu kalau diterjemahkan kita apa? Pujilah, pujian. Korban pujian. Jadi penulis di dalam bagian ini, penulis Ibrani, dia dengan sengaja dia menggunakan bahasa tradisi di dalam Perjanjian Lama. Dia menggunakan sacrifice itu ya, korban itu ya, pengorbanan. Bagaimana ada segala tata cara di dalam bangsa Israel yang Tuhan berikan itu, ada korban-korban yang harus mereka laksanakan. Jadi dipakai kata sacrifice, tetapi a sacrifice of praise. Ini bukan mengajarkan penebusan baru, tetapi ini merupakan satu respon ibadah atas anugerah Tuhan. Nah, waktu kita bicara soal mengucap syukur sebagai respon, saya percaya setiap kita pasti setuju. Tetapi permisi tanya, bahkan kepada diri saya sendiri juga. Apakah respon ucapan syukur itu kita sungguh-sungguh menyadari dan itu lahir dari kedalaman hati untuk boleh berterima kasih kepada Tuhan. Meski keadaan kita tidak sedang baik-baik. Meski kesehatan kita menurun. Meski situasi ekonomi buruk. Meski tambahkan yang lain, tambahkan yang lain, tambahkan yang lain. Kalau hati yang sama itu tetap ada. Dan kita boleh tetap mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku memuji namamu dalam seluruh keadaanku. Maka hari itu boleh menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini boleh kita lihat satu korban syukur yang berkenan kepada Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ada satu tokoh yang meski segala sesuatu dalam hidupnya itu buruk atau bad ya, terjadi itu bahkan di dalam kondisi yang sangat tragis, dia boleh berkata, puji Tuhan. Siapa orangnya? Ayub. Ketika seluruh keadaan tidak baik, keadaan segala sesuatu itu tidak harusnya membuat dia memuji Tuhan. Anak-anaknya itu kemudian meninggal.
Seluruh hartanya itu dirampas. Bahkan dirinya sendiri itu sakit. Kulitnya itu semua itu penuh dengan sakit penyakit yang menjijikkan. Dia boleh berkata, puji Tuhan. Kiranya kita juga boleh memiliki hati yang demikian. Kita mencintai Tuhan. Kita mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kita bukan mau berkat Tuhan. Tapi kita mau Tuhan yang sudah mengasihi kita itu. Kita mau mengasihi Dia. Kita sebagai anak-anak di dunia ini ya, sebagai manusia saja. Kalau ada orang yang mengasihi kita karena berkat, kita sendiri mungkin akan evaluasi. No. Tapi kita mau orang-orang yang mengasihi kita karena Dia memang sungguh-sungguh setia dan mengasihi kita. Oleh sebab itu ini merupakan satu respon ibadah, sebuah puji-pujian kepada Tuhan, korban puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam Hosea 14 ayat 2, di sana dijelaskan sedikit mengenai ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Di sana dikatakan, forgive all our sins and receive us graciously that we may offer the fruit of our lips. Ketika kita boleh diampuni Tuhan, ketika kita boleh menerima itu kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka kita boleh mempersembahkan itu namanya the fruit of our lips, buah dari bibir kita atau mulut kita. Ini penjelasan yang boleh mengatakan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mari kita sedikit merefleksi diri kita masing-masing. Selama ini bagaimana kita menggunakan mulut dan bibir kita? Sudahkah mulut dan bibir kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan? Ataukah justru seringkali mulut dan bibir kita lebih banyak mungkin kalau bahasa mungkin mengomel begitu ya, atau kalau bahasa zamannya orang Israel di padang gurun itu sungut-sungut. Mana yang lebih banyak? Apakah setiap hari kita selalu berkata Tuhan terima kasih? Ada kesulitan bagaimanapun juga kita belajar untuk berserah. Meskipun ada air mata, kalimat yang muncul itu bebarengan dengan air mata yang mengalir keluar. Tetapi kalimat yang muncul itu adalah puji Tuhan. Dan the fruit of our lips ini juga menyatakan sebuah confession. Confession itu sebuah pengakuan iman kepada Tuhan. Pengakuan iman itu berarti dengan hati yang mengerti, dengan pikiran yang sadar, dengan segenap hati kita boleh mengaku, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Aku mau setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya mau setia menjadi murid Tuhan sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah confession. Dan waktu confession itu diberitakan, biarlah itu juga boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Maka saya sangat mendorong, kalau dalam hidup kita ada kesaksian yang sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan, ayo berani bersaksi. Seringkali waktu ruang kesaksian itu dibuka, biasanya rame atau sepi. Umumnya ya, siapa yang mau bersaksi? Biasanya jarang ya. Biasanya mikir, apa yang saksikan ya? Sepertinya banyak sih, tapi mau diomongkan apa? Kok enggak terpikir gitu ya. Nah, saya sangat mendorong setiap kita untuk boleh melihat setiap bagian di dalam hidup kita. Itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu dibangun di dalam hati kita sebuah kepekaan. Kepekaan untuk apa? Kepekaan untuk boleh melihat setiap hal. Ini berkenan tidak kepada Tuhan? Ini dosa tidak? Dan kita boleh terus hidup di dalamnya. Nah, ini menjadi satu kesaksian indah. Barang itulah boleh menguatkan banyak orang. Di dalam konteks orang Ibrani pada saat itu, penulis Ibrani pada saat itu, umat Allah pada waktu itu sedang menghadapi penganiayaan. Kaisar-kaisar yang kejam ada di zaman itu. Termasuk Nero juga pada masa itu. Ada semua kaisar-kaisar kejam itu yang menganiaya orang Kristen. Nah, di dalam bagian ini semestinya tidak bisa praise the Lord. Dan juga tidak bisa dengan sembarangan memuji Tuhan. Mereka malah justru takut untuk boleh memuji Tuhan. Sebab kalau dia memuji Tuhan, ancamannya itu bisa nyawa mereka. Oleh karena itu mengakui nama Kristus itu berarti siap-siap menanggung aniaya. Maka pujian, korban pujian ini merupakan satu tindakan yang muncul dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Yang Tuhan dorong beri keberanian untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Bahkan jika
harus kemudian mereka itu dianiaya sekalipun. Polikarpus murid Yohanes itu waktu dia menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya, dia dianiaya. Nah, waktu dia akhirnya tetap ditangkap dan mau dibakar di tiang obor itu, dia disuruh menyangkal Tuhan, dia tidak mau. Dia dibilang kamu sudah tua, seharusnya kamu menyangkal saja nggak apa-apa lah daripada kamu dibakar. Dia bilang dia tidak mau. Tuhan sudah begitu mengasihi saya. Tuhan sudah begitu setia kepada saya. Saya mau setia sampai akhir. Dan akhirnya Polikarpus itu dibakar di atas itu ya sebagai obor. Tapi kita bisa melihat hati yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Menjadi satu kesaksian. Sehingga berita Injil bagaimana Kristus, nama Kristus boleh terus diberitakan. Iman Kristen, kekristenan tidak sirna. Semakin berkembang di dalam karya Roh Kudus. Dan Polikarpus boleh menjadi saksi iman yang memberitakan korban pujian itu bagi umat Tuhan. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian berkenan kepada Allah. Maka bagian yang kedua adalah the sacrifice of love. Kalau tadi adalah a sacrifice of praise, pujian, maka ini sacrifice of love, korban kasih. Dan di sini saya memberi highlight kata dan itu. Kata dan ini penting bagi saya karena menegaskan bahwa korban syukur yang sejati pasti melahirkan tindakan yang sejati. Puji-pujian yang lahir dari mulut yang memuji Tuhan akan diikuti dengan tindakan nyata dalam hidup orang percaya. Tidak bisa salah satu. Kalau cuma memuji Tuhan, tetapi hidupnya kemudian tidak ada tindakan nyatanya, ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan. Ibadah yang sejati, kemudian kasih yang sejati, yang mengalir menjadi berkat, harus kemudian melahirkan tindakan yang sejati itu. Maka ada praise, ada puji-pujian dalam kata-kata kita, dan juga di dalam tindakan kita. Ketika boleh sesama kita, saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengalami atau melihat tindakan kita, mereka boleh memuji nama Tuhan. Itu namanya menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan pekerjaan cuma satu hari. Kalau jadi saksi Kristus itu satu hari, maka mungkin semua orang itu merasa, wah ini adalah satu hal yang mudah. Tetapi justru di dalam iman Kristen, Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita serius. Karena Tuhan menyelamatkan kita, itu juga tidak main-main. Tuhan mencurahkan darahnya, mengorbankan hidupnya, untuk boleh menggantikan hidup engkau dan hidup saya. Maka menjadi saksi Kristus seumur hidup. Selama menjadi anak Tuhan, setiap hari ingat saya saksi Tuhan, saya murid Tuhan, saya anak Tuhan. Hidup harus mirip Tuhan. Jangan hidup mirip dunia. Sekarang banyak anak-anak muda memang dipengaruhi oleh banyak media sosial. Saya rasa ya media sosial itu memang sangat luar biasa perkembangannya. Update-nya itu begitu cepat sekali. Dan anak-anak muda itu dipengaruhi oleh dunia ini. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak muda saya mendorong kita. Baiklah, kita bukan anti dari perkembangan. Tapi baiklah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan itu. Kepada Yesus Kristus itu. Dan biarlah melalui semua media yang ada, kita boleh menyatakan praise, puji-pujian kepada Tuhan. Melalui seluruh kemungkinan atau sarana yang ada itu. Jika hanya praise dalam kata-kata dan tidak diikuti dengan tindakan, maka akan masuk dalam hidup yang munafik. Dan ini bukan ibadah yang sejati. Pasti tidak berkenan kepada Allah. Kata James Kaufman, it is not enough merely to talk a good Christian life, one must also live it. Tidak cuma bicara, tidak cuma memuji Tuhan pakai mulut, tetapi harus pujian itu lahir dan tampak di dalam kehidupan kita. Penulis juga mengingatkan kita jangan lupa, sebab manusia seringkali itu lupa. Apalagi di dalam segala keseluruhan kenyamanan yang ada. Sebenarnya ya ada dua hal yang membuat manusia lupa. Yang pertama memang kesulitan dan penderitaan. Tetapi kenyamanan juga bisa. Kenyamanan membuat orang kemudian lupa dan tidak taat kepada Tuhan. Maka penulis Ibrani mengingatkan jangan lupa. Jangan lupa apa? Dua hal. Untuk apa?
berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, di dalam bagian ini kita akan melihat bersama-sama. Di dalam kondisi pada saat tadi saya sudah sampaikan bahwa umat Tuhan pada zaman itu mereka ada dalam penganiayaan. Maka sebenarnya adalah wajar kalau mereka takut. Adalah wajar kalau mereka menjaga diri sendiri. Adalah wajar bagi mereka kalau mereka kemudian tergoda untuk kemudian dalam tanda kutip lupa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita tetap ingat masa yang baik, ingat masa yang tidak baik. Tetap ingat untuk boleh beribadah, untuk boleh mengucap syukur dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk boleh berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, tindakan yang nyata di sini dua hal. Yang pertama to do good, dan nanti kita boleh lihat yang kedua adalah to share. To do good berarti dari kata aslinya adalah secara sengaja kita melakukan hal yang baik itu. The intentional practice of goodness. Jadi bukan accident, bukan kebetulan, tapi sungguh-sungguh kita do good. Bukan waktu lihat, oh ada orang kasihan saya kasih, oh ada ini saya kasih. Bukan, tapi dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Kita sadar dengan benar karena kita melakukannya itu dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kasih yang boleh dinyatakan ini ada di dalam situasi yang risky, ya, ada ketakutan, tetapi tetap itu boleh kita kerjakan dengan setia. Nah, kemudian yang kedua adalah to share. Nah, waktu saya lihat memberikan bantuan, saya langsung terpikir, ini diakonia ya. Lalu saya coba lihat ke dalam kata aslinya, ternyata bukan diakonia. Ternyata kata yang dipakai di sana adalah koinonia. Kalau diakonia itu berorientasi pada tindakan ya, memberi itu pelayanan itu ya. Tetapi koinonia ini adalah suatu keadaan atau sebuah fellowship, persekutuan yang sebenarnya mendorong tindakan itu. Ada fellowship baru ada diakonia. Nah, kalau diakonia itu tidak ada koinonia, jadi pemberian itu tidak ada fellowship atau relasi di dalamnya yang dibangun, itu hanya social work, hanya pekerjaan sosial saja. Nah, Tuhan mau kita membangun relasi. Tuhan mau waktu kita berbuat baik, waktu kita men-sharingkan, memberikan persembahan, mendukung sesama kita, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu koinonia itu mengalir dari hati yang boleh kita menyadari Tuhan itu sudah boleh mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Dan kita bersama-sama men-sharingkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Oleh sebab itu, koinonia berarti kasih di dalam iman Kristen bukan hanya melayani kebutuhan, tetapi juga berbagi hidup, baik sukacita dan penderitaan sebagai bentuk persekutuan dalam Kristus. Dan koinonia ini adalah sebuah korban kasih yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Berbuat baik menggambarkan kasih dalam tindakan yang disengaja. Berbagi menggambarkan kasih dalam partisipasi yang penuh pengorbanan. Dua-dua mesti jalan bersama-sama. Boleh mencerminkan kasih Kristus, pengorbanan Kristus. Dan ini menjadi korban yang menyenangkan Allah. Together, they form a whole life sacrifice. Bersama-sama mereka membentuk satu korban yang sepenuhnya, hidup yang utuh. This worship that move, ini adalah ibadah yang boleh menggerakkan dari mulut, pujian dari mulut, kemudian kepada hidup kita di dalam kehidupan kita. Semua ini dikatakan untuk boleh apa? Menyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama. Saya akan menutup dengan kutipan atau apa yang disampaikan oleh John Calvin, Bapak Reformator. John Calvin mengatakan begini, kemurahan hati dan kedermawanan sebagai korban yang berkenan bukan karena hal itu mendatangkan pahala di hadapan Allah, tetapi karena hal itu merupakan bukti rasa syukur yang dengannya orang-orang beriman bersaksi bahwa mereka benar-benar berbakti kepada Allah. Maka pertanyaan di akhir renungan ini, maukah kita sungguh-sungguh berbakti kepada Allah? Maukah kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan boleh menyatakan kasih Tuhan itu
sebagai satu ucapan rasa syukur, sebagai satu sacrifice of praise, dan juga sebagai sacrifice of love, sebagai persembahan yang hidup bagi saudara-saudara seiman kita dan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, dan biarlah Tuhan kami boleh menyatakan kasih Tuhan itu. Ucapan syukur kami boleh meluap dari kasih kepada Allah, itu boleh juga kami lakukan kepada sesama kami. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap hati. Suara hamba sudah berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus boleh berbicara di hati kami masing-masing dan menguatkan kami dalam setiap pergumulan kami, dan boleh memimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berbakti kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan hidup boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang